Halo, perkenalkan nama saya Amatul Firdausa. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Saya Dada Putra Hermawan, saya dari jurusan manajemen, saya lulus dari kampus IPB. Saya Diana dari S1 Manajemen Universitas 11 Maret. Saya Andi Muhammad Rifki Putra Haris, saya merupakan lulusan S1 Akuntansi di Telkom University. Saya berasal dari Bandung. Kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat potensial. Namun ada banyak tantangan yang dapat mengancam hal tersebut. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang mengancam perekonomian global dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Untuk itu diperlukan strategi kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan perekonomian makro Indonesia, yaitu dari pemerintah, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Lantas, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi makro Indonesia? Yang pertama adalah ketidakstabilan pasar global yang diakibatkan oleh ketidakpastian geopolitik dan adanya pandemi yang menyerang berbagai negara yang mempengaruhi perekonomian negara. Yang kedua adalah infrastruktur yang kurang memadai, di mana hal ini mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tidak terserap dan banyak masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak, hingga keterbatasan akses keuangan yang dialami oleh usaha kecil menengah dan usaha kecil mikro, yang dimana hal ini membuat mereka kurang paham akan pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Bagaimana kolaborasi inovatif dari semua sektor perekonomian dapat membantu tantangan ekonomi makro di Indonesia. Pertama, dalam menghadapi ketidakpastian global karena adanya dampak pandemi COVID, perbankan di seluruh dunia menghadapi tantangan mempercepat pemulihan sektor ekonomi seperti pemulihan sektor keuangan, pelonggaran kebijakan moneter, dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, pemerintah dan swasta dapat berkolaborasi untuk meningkatkan GDP dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, infrastruktur yang belum memadai di Indonesia ini terdapat 17.000 pulau, masih tidak ada cukup jumlah jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan. Kolaborasi inovatif dari pihak perusahaan dan swasta atau BUMN yang berkontribusi membangun sektor kurang memadai. Yang ketiga, keterbatasan akses keuangan bagi sektor UMKM, misalnya dengan terus mendorong pertumbuhan UMKM dengan memfasilitasi pembayaran lintas batas guna untuk memperluas pasar. Yang keempat, transformasi digital seperti aplikasi pembayaran digital, pinjaman online, dan blockchain menawarkan solusi baru. Lalu manfaat apa yang diperoleh dari pengembangan ekosistem startup dan industri kreatif bagi perekonomian makro Indonesia? Pertama, akan terjadi pengembangan inovasi dengan adanya ide baru, sehingga menciptakan persaingan yang kompetitif. Kedua, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, karena industri ini sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk menciptakan kreativitas, sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi meningkat, pasar yang semakin beragam, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia akan meningkat. Lalu, terdapat beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pemanfaatan kemajuan teknologi dan kolaborasi perbankan dengan fintech, yaitu membantu pelaku ekonomi untuk mendapatkan akses permodalan perbankan serta pemanfaatan transaksi elektronik, serta juga mendukung terciptanya kolaborasi perbankan dengan fintech agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu selanjutnya yang kedua adalah penguatan sektor industri kreatif dan promosi ekspor, yaitu pemerintah dan perbankan membantu pelaku ekonomi untuk dapat go digital dan go internasional lewat pendampingan bagi UMKM, yaitu melalui kemudahan melakukan transaksi trade finance, mendorong penggunaan sosial media sebagai sarana promosi yang efektif. Kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia merupakan prioritas utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, beberapa tantangan seperti ketidakpastian, infrastruktur yang kurang memadai, serta keterbatasan akses keuangan dapat menjadi hambatan bagi perekonomian makro di Indonesia. Diperlukan beberapa strategi untuk menjawab tantangan tersebut dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kolaborasi inovatif dalam berbagai aspek. Kolaborasi tentunya melibatkan semua pihak, yaitu bisa dari pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, sehingga dengan berbagai pihak tersebut bisa berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian makro di Indonesia. Saya Vivi. Saya Putra. Saya Oji. Saya Rifki. Saya siap maju bersama BTN.